Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minaz zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore hari ini Allah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita dan juga nikmat berupa kesehatan sehingga kita masih dimudahkan oleh Allah dan masuk di tanggal 1 di bulan Muharram 1442 Hijriah ini, dan semoga kita semakin baik iman kita, semakin baik amal kita, dan semakin meningkat amal soleh kita insyaallah. Salawat dan salam atas Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita dan contoh yang terbaik bagi kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana tema yang disampaikan kepada saya adalah hal yang berkaitan dengan bulan Muharram. Nah, paling tidak kita bisa atau berusaha untuk mengetahui apa itu Muharram. Atau barangkali juga kalau dikaitkan dengan tema ya ini tentang bagaimana sikap Muslim, ya sikap seorang Muslim dalam atau bagaimana seorang Muslim mensikapi bulan Muharram begitu ya. Nah, sebelum sampai kepada sikap atau mensikapi di bulan Muharram ini, paling tidak mungkin muncul pertanyaan di dalam diri kita. Apa itu, ada apa di bulan Muharram itu? Nah, ini kadang-kadang sering ya muncul di dalam benak kita, pikiran kita. Ada apa sih bulan Muharram itu? Ya. Kenapa tidak segencar sebagaimana tahun baru Masehi, ya 1 Januari. Sementara Muharram ini seolah hilang, tidak ada gaungnya dan syiarnya. Nah, bagi seorang Muslim tentu kita paham tentang pentingnya syiar Islam. Oleh karena itu, terkait dengan syiar ini perlulah kita untuk mengenal dan mengetahui apa itu Al-Muharram atau bulan Muharram ini, atau ada apa dengan bulan Muharram. Mengawali dalam Al-Quranul Karim surat At-Taubah ayat yang ke-36, ya, At-Taubah ayat yang ke-36, itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan, inna iddatas syuhuri indallah isna asyra syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kafatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi di dalam ayat ini Allah sampaikan sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Jadi Allah sudah sampaikan di situ bilangan ya ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Dan di antaranya 4 bulan haram. 4 bulan haram ini apa? Ya. 4 bulan haram ini apa? Ya ini pertama bulan Dzul Qaidah atau juga disebut juga dengan Dzul Qaidah atau Dzul Qaidah. Dan kemudian yang kedua adalah Dzul Hijjah. Kemudian yang ketiga adalah Al-Muharram. Dan kemudian yang keempat ya ini adalah bulan Rajab. Ini adalah bulan-bulan di mana Allah Subhanahu wa taala utamakan di situ. Makanya kemudian di dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini Allah kemudian lanjutkan, itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Jadi ada larangan untuk menganiaya diri kita sendiri. Makanya kemudian pada masa-masa itu atau pada waktu itu, jangankan kaum muslimin, bahkan orang kafir pun meninggalkan perbuatan-perbuatan yang biasa mereka lakukan. Misalnya membunuh, kemudian menyakiti orang,
berkelahi, berperang, mereka tinggalkan semuanya. Jadi pada bulan-bulan itu mereka tinggalkan. Jadi ibaratnya yang sehari-hari mereka adalah berperang, pada saat masuk di bulan haram tadi, maka mereka berhenti sejenak. Dan mereka tidak melakukan sesuatu yang menurut mereka buruk begitu. Terlebih mestinya kita juga demikian. Nah, teman-teman dirahmati Allah, kemudian firman Allah ini Allah lanjutkan, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ini dalil di antara hal yang terkait dengan bulan haram, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram, kemudian bulan Rajab. Nah, kemudian terkait dengan bulan Al-Muharram ini, ya, atau barangkali bulan Muharram termasuk di antara tahun Hijriah. Nah, tahun atau kalender Hijriah semacam ini, atau munculnya Al-Muharram ini, atau penanggalan ini sesungguhnya adalah muncul bukan pada saat atau masanya Nabi Muhammad. Jadi penanggalan ini atau penanggalan Al-Muharram ini, mulai tanggal 1 Muharram ini dimulai, atau idenya itu muncul dari Ali bin Abi Thalib yang kemudian direalisasikan pada masa Umar bin Khattab ketika beliau menjadi seorang khalifah. Jadi ide itu pertama kali itu dimunculkan pada masa Umar bin Khattab. Sehingga kalau kita merujuk pada masa Nabi, kita tidak temukan itu. Tetapi memang di dalam Al-Quran disebutkan ada 12 bulan, dan 4 diantaranya disebutkan, ya, tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan kemudian Rajab. Tetapi kemudian mulai penanggalan tanggal 1 Muharramnya, ini idenya muncul pada masa Umar bin Khattab. Nah, adapun kemudian kalau kita lihat terkait dengan kalender, ya, misalnya nanti ada kalender Masehi itu ya tentu beda dengan Hijriah. Sementara kalau ada lagi kalender Jawa. Nah, kalender Jawa itu juga mungkin kalau kita pernah membaca, itu ada juga kalender Jawa, terutama kalender Jawa Islam. Dan kalender Jawa Islam ini juga dimunculkan oleh Sunan Giri pada tahun 1931 Hijriah. Jadi sering kita dilihat di kalender itu ada kalender Masehi, kemudian di situ ada kalender Hijriah, kemudian di situ juga ada kalender Jawa, ya kan. Nah, paling tidak kita tahu dari situ. Nah, kalau kalender Jawa tadi munculnya itu dari, atau idenya dari Sunan Giri. Nah, ini diantara beberapa kalender-kalender. Sementara pada masa, kalau di penanggalan Hijriah itu biasanya dimulai dari Maghrib sampai Maghrib yang akan datang. Ya, Maghrib sampai Maghrib yang akan datang. Sementara kalau penanggalan di dalam kalender Masehi itu dimulai pada jam 00 lebih 1 detik, itu masuk tanggal 1. Sementara kalau kalender Hijriah itu dimulai dari ketika mulainya azan Maghrib sampai dengan azan Maghrib berikutnya. Makanya kemudian kalau masuk 1 Syawal misalnya, itu dimulai pada waktu Maghrib. Ketika Idul Fitri misalnya, ya, masuknya pada waktu, atau dianggap tanggal 1 ketika pada waktu Maghrib. Nah, ini berbedanya antara kalender Masehi dengan kalender Hijriah. Nah, teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Muharram ini, ya. Sesungguhnya kalau dalam pandangan Islam, Muharram itu ada di antara beberapa hal amalan yang sebenarnya sangat menarik untuk kita lakukan. Tetapi sebelum kita membahas dalam kacamata Islam, kita lihat dulu ada yang menganggap Muharram, Al-Muharram dalam kacamata atau pandangan Jawa itu disebut dengan Sasi Suro. Ya, sering ya, dengar kita sebut dengan Al-Muharram itu Sasi Suro. Nah, sekarang itu masuk atau disebut dengan Sasi Suro. Kalau dalam pandangan Jawa, Sasi Suro itu adalah kondisi di mana atau waktu-waktu di mana mereka ini biasanya mengasah kesaktian mereka. Mengasah kesaktian mereka.
mengasah batin mereka, menempa ilmu kebatinan untuk mendapatkan ilmu kejawen, mendapatkan kesugihan. Nah, waktu-waktu yang istimewa menurut kalian dari Jawa Sasi Suro ya sekarang ini, mengasah kesaktian. Ya, ini untuk apa? Atau bulan dalam pandangan Jawa. Kemudian yang kedua, mereka menganggap Sasi Suro itu adalah bulan atau sasi di mana sasi ini adalah atau bulan ini penuh dengan kesakralan dan keangkeran. Makanya dalam pemahaman beberapa orang, ya, terutama orang Jawa dengan tanda kutip ya, tidak semuanya, itu menganggap bulan bulan Suro atau Sasi Suro ini adalah bulan sial, ya, angker, sakral, dan mereka anggap ini bulan sial, sehingga ada pantangan di bulan Suro ini mereka mengadakan hajatan, ya, ya. Jadi bulan sial, pantang bagi mereka mengadakan hajatan. Kenapa? Karena ini dilarang. Khawatirnya kalau misalnya mengadakan hajatan, semisal pernikahan pada bulan Suro, mungkin ketika menikah di bulan Suro, dikhawatirkan bisa jadi nanti habis menikah kemudian ada masalah, mungkin cerai, atau mungkin nggak punya anak, atau mungkin punya anak kemudian cacat. Itu dalam pandangan beberapa orang gitu, terkait dengan bulan Suro sasi sial, ya, bulan Suro sasi sakral dan angker, sehingga mereka enggan untuk mengadakan hajatan atau kegiatan-kegiatan hajatan yang lainnya. Dan termasuk diantaranya bulan Suro, Sasi Suro ini adalah bulan yang dimana kurang berkah untuk mengadakan hajatan. Jadi hampir mirip dengan yang di atas. Jadi bulan Suro, Sasi Suro ini adalah bulan dimana kalau mereka mengadakan itu nggak berkah. Gitu. Jadi semisal pindah rumah, jangan adakan pindah rumah pada waktu Suro. Kenapa? Nggak berkah gitu. Jangan adakan hajatan, nggak berkah. Jangan mengadakan pesta pernikahan, itu nggak berkah. Nah, ini ada beberapa pandangan yang demikian. Lalu kemudian Sasi Suro ini adalah bulan sakral untuk melakukan ritual. Misalnya penjamasan benda-benda pusaka misalnya. Ya. Kalau di Solo itu mungkin Sasi Suro itu ada namanya itu membawa sapi, ya. Sapi namanya Kiai Selamat begitu, ya. Itu mereka mengadakannya pada waktu itu. Dan bulan Suro, Sasi Suro ini sebagai bulan untuk misalnya penjamasan benda-benda pusaka. Nah, ini Muharram atau Sasi Suro dalam pandangan kejawen yang menganggap bahwa Sasi Suro itu adalah hal-hal demikian. Nah, lalu ada mitos ya, ketika Sasi Suro ini bulan sakral, bulan angker dan sebagainya, tepat untuk mengadakan ritual-ritual kejawen dan sebagainya, maka di sini kemudian nanti ada mitos Suro itu ya biasanya ya siraman malam Sabu Suro, ya, malam-malam mandi malam Sabu Suro ini. Karena ini mitos. Kemudian juga mubeng beteng, ya, topo bisu, jadi ngubengi beteng, lalu kemudian dia memutari beteng itu dengan diam, ya, dalam pandangan orang Jawa demikian atau kejawen demikian. Barangkali kalau kita melihat dari sisi filosofinya, ya, barangkali itu mungkin saja ini ngubungi beteng dengan diam itu agar apa? Mungkin dia bahasanya fokus dengan Tuhannya, barangkali begitu. Tidak memperbanyak bicara dan sebagainya. Ini secara filosofinya. Ini mitos Suro. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dalam pandangan Islam atau Al-Muharram dalam pandangan Islam? Jadi Al-Muharram dalam pandangan Islam ini, ya, ini kita maknai bahwa Muharram itu adalah peristiwa hijrahnya Nabi saat zaman Rasulullah, di mana hijrahnya ini dalam konteks dakwah atau strategi dakwah. Kenapa Nabi hijrah? Kenapa Nabi meninggalkan Mekah ke Madinah? Apa kemudian Nabi takut pada saat itu? Nabi tidak takut. Tetapi ini dalam konteks dakwah, karena pada saat itu Nabi dan kaum muslimin saat itu belum memiliki kekuatan yang besar, dan saat itu jumlah kaum muslimin masih sedikit. Makanya Muharram dalam pandangan Islam ini kita maknai bahwa di situ ada peristiwa hijrah Nabi SAW, dan kemudian hijrahnya ini sebagai strategi dakwah
dalam menanggapi situasi dan kondisi saat itu. Yang barangkali ketika kita lihat di dalam sejarah, itu kita temukan kaum muslimin saat itu memang belum kondusif untuk melakukan perlawanan. Sehingga Nabi SAW lebih memilih untuk meninggalkan berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dari tempat yang tidak kondusif ke tempat yang lebih kondusif. Nah, kemudian hijrah sendiri ini diartikan juga apa? Jadi sebagai perjuangan meninggalkan hal-hal yang buruk ke arah yang baik. Nah, ini kita juga melihat secara substansinya. Bukan sekedar hijrah dari satu tempat kepada tempat yang lain, tetapi juga kita maknai. Di situ ada perjuangan meninggalkan hal-hal yang buruk kepada hal-hal yang baik. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita sendiri ya. Pembelajaran kebaikan bagi kita untuk meninggalkan sesuatu yang buruk, yang merugikan diri kita, beralih kepada sesuatu yang bermanfaat dan tidak merugikan diri kita. Nah, teman-teman dalam mata Allah, nah kita maknai bahwa Muharram ini menjadi momentum bagi kita untuk langkah awal untuk melakukan kebaikan dan langkah awal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih baik dan lebih produktif. Ya, ibaratnya juga Muharram ini ibaratnya sama halnya bertambahnya tahun ya. Dulu kemarin 1441, sekarang 1442, berarti kan bertambah tahunnya. Juga barangkali bagi kita juga ini juga sama. Bertambah tahun juga sekaligus bertambah umur kita. Makanya ada momentum yang terbaik bagi kita untuk memanfaatkan bulan Muharram ini dengan yang terbaik. Nah, teman-teman dirahmati Allah, kalau merujuk kepada kebiasaan para salafus saleh, ya, para salaf generasi salaf atau orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka menjadikan bulan Muharram ini sebagai bulan kebaikan. Makanya kemudian ada ungkapan dari Abu Usman An-Nahdi, ya, salah seorang ulama yang mengatakan adalah para salaf, ya, para salafus saleh mengagungkan 3 waktu dari 10 hari yang utama. Kemudian 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kemudian 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan kemudian 10 hari pertama di bulan Muharram. Ini di antara waktu-waktu yang menurut para salaf, mereka mengagungkan waktu-waktu itu. Jadi ini waktu-waktu yang menurut mereka istimewa. Walaupun kemudian kita tidak bisa menafikan bahwa waktu-waktu yang lain pun juga sebenarnya sama. Tetapi kan ada yang baik, ada yang terbaik. Begitu. Nah ini, kayak misalnya bulan di antara 12 bulan, mana yang paling baik? Bulan Ramadan, karena setiap langkahnya ini berpahala. Setiap aktivitasnya berpahala. Pada saat itu banyak orang yang berpuasa dan sebagainya. Ini juga ada keutamaan di situ. Ya, artinya tidak berarti kemudian di waktu atau hari, pekan, ya, bulan yang lain itu tidak utama, tetapi di antara utama itu ada yang juga lebih utama. Nah, para salafus saleh di bulan Muharram atau Al-Muharram ini, apa di antara yang menjadi kebiasaan mereka? Atau apa yang menjadi amalan mereka? Yang pertama, di antara kebiasaan mereka adalah mengutip di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Disebutkan pada hadis yang ke-1982, bahwa di situ disebutkan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yakni al-Muharram. Nah, ini di antara kebiasaan para salafus saleh. Kapan kemudian puasanya? Puasanya dilakukan pada saat ada yang mengatakan yang terbaik adalah Asyura. Asyura. Kapan Asyura itu? Yakni pada tanggal 10 Muharram. Jadi ini yang utama. Tetapi mana yang di antara yang utama? Ada yang mengatakan untuk menjadi pembeda dengan orang-orang Yahudi, maka kemudian puasanya ditambah lagi tanggal 9 atau puasa Tasu'a. Kalau di antara mana yang utama? Yang utama adalah yang Tasu'a dan Asyura. Lalu kemudian Asyura. Artinya di antara waktu-waktu ini kita bisa melakukan puasa. Nah, lalu kemudian ya, mengutip dalam hadis Nabi yang lain dikatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 1162,
Nabi SAW ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah adalah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini puasa Arafah. Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Asyura. Apa keutamanya ketika puasa Asyura? Ini puasa pada tanggal 10 Al-Muharram. Ini puasa yang akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi siapa yang berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram, ya, maka dia akan mendapatkan kebaikan berupa terhapusnya dosa setahun yang lalu. Artinya, ketika kita berpuasa pada saat itu dengan ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, maka kemudian Allah akan hapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Luar biasa pahalanya bagi kita. Ya. Ini kebiasaan para salaf. Kebiasaan para salaf. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kedua yang menjadi kebiasaannya? Ya, yang menjadi kebiasaannya adalah dengan memperbanyak amal soleh. Ya, dengan memperbanyak amal soleh. Artinya di waktu-waktu itulah kemudian kita, ya, terutama di bulan Muharram, ya, kita ambil momentumnya dengan apa? Memperbanyak amal soleh. Diawali dulu dengan apa? Menghisap diri dulu lah. Jadi di bulan Muharram, alangkah baiknya kemudian kita coba merenung sudah sejauh apa amalan-amalan kita mungkin tahun 1441 Hijriah yang lalu. Kemudian kita menghisap diri, ya, menghitung-hitung adakah amal kebaikan kita lebih banyak daripada amal keburukan kita. Kita coba menghisap-hisap diri kita. Ya, hisaplah diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muharram itu kita ambil momentumnya, ya, momentumnya dengan apa? Menghisap diri kita. Jangan sampai kemudian kita sia-siakan waktu kita, seolah waktu ya sudah lewati saja. Karena sesungguhnya ketika kita sudah melewati satu waktu, maka kita tidak akan pernah bisa kembali kepada waktu sebelumnya. Makanya orang yang cerdas adalah orang yang berpikir bahwa waktu kita ini adalah merupakan amanah Allah. Maka dia akan berusaha untuk memanfaatkan sebaik mungkin. Karena dia tahu bahwa waktu yang telah dilewati tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Ya, teman-teman dirahmati oleh Allah, maka ketika seorang sudah menghisap dirinya, menghitung-hitung amalnya seperti apa, sebanyak apa, sebagus apa, lalu kemudian setelah itu dilanjutkan dengan adakah perbuatan dosa dan maksiat yang sudah saya lakukan selama sebelumnya. Ya, kita coba dari situlah kemudian kita introspeksi, kita tuh, oh rupanya lebih banyak amalnya. Nah, kita tingkatkan istiqomah kan. Tapi ketika kita coba untuk menghisap diri, oh ternyata lebih banyak maksiatnya. Nah, ini kita coba ubah. Karena ketika kita bisa sadar ketika masih muda ini luar biasa. Karena ada 7 golongan, salah satu di antaranya, ya, 7 golongan yang kelak akan mendapatkan perlindungan dari Allah, dan di saat itu tidak ada perlindungan kecuali darinya. Ya, ini salah satu di antaranya adalah orang muda yang selalu cinta kepada orang muda yang selalu melakukan amal soleh. Jadi orang muda yang ahli ibadah. Ini luar biasa. Kalau orang tua ahli ibadah itu wajar. Tapi yang luar biasa, di saat dia masih bisa bersenang-senang dengan temannya, tapi dia masih menyibukkan dengan amal soleh. Amal ibadah ini yang luar biasa. Maka Allah cinta kepada mereka. Dan kemudian orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Ini dua hal ini. Dan barangkali antum-antum semua ini termasuk diantaranya insya Allah. Nah, teman-teman dalam mata Allah, nah ketika kita coba untuk membandingkan mana yang lebih banyak amalnya atau lebih banyak maksiatnya. Nah, ternyata lebih banyak maksiat kita. Nah, kalau seandainya kita hitung ternyata lebih banyak maksiat kita pada tahun-tahun sebelumnya, maka kemudian kita perbanyak dengan melakukan amal soleh. Jadi, yang baik itu adalah ahsanu amalan. Syukur dengan aksaru amalan. Karena dalam Al-Quran itu dikatakan, ya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang terbaik adalah yang terbaik dalam hal amal. Jadi bukan aktsaru amalan, tetapi dalam hal ini yang lebih istimewa lagi adalah banyak amalnya dan juga ahsanu amalan.
Aktaru amala dan ahsanu amala. Ini dua hal yang memang ideal, yang memang mestinya kita miliki. Artinya di sini perbanyak amal soleh. Amal soleh yang seperti apa? Bisa bermacam-macam. Artinya amal soleh yang bersifat wajib atau amal soleh yang bersifat sunnah. Atau amal soleh yang sifatnya mubah. Jadi kalau wajib ini jelas ya. Kita tahu wajib itu ya sholat, sholat 5 waktu itu jelas. Atau perkara-perkara yang wajib. Ya, ini jelas. Cuma kemudian ada amalan-amalan sunnah. Ya, amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan. Atau barangkali kita bisa melakukan amalan-amalan mubah yang hukumnya boleh. Artinya ketika kita tidak lakukan itu tidak masalah. Tetapi ketika kita melakukan, kita pandang bahwa ini bisa jadi kebaikan. Karena dalam Islam, amal ya sebuah perbuatan yang hukumnya mubah boleh. Ketika kita niatkan karena Allah, maka perbuatan yang mubah ini akan bernilai menjadi ibadah. Contoh misalnya, kita melakukan olahraga misalnya naik sepeda, bersepeda, barangkali sekarang lagi musimnya sepeda ya. Nah, ketika bersepeda itu, barangkali ketika kita bersepeda itu perkara yang mubah, ya boleh gitu, nggak ada larangan. Tetapi ketika kita naik sepeda, lalu kemudian kita niatkan, saya naik sepeda ini niatnya karena Allah, karena untuk beribadah kepada Allah, menjaga fisik, mensyukuri kenikmatan Allah, ya diberikan nikmat Allah berupa kesehatan, saya manfaatkan dengan baik, maka kemudian ini juga akan dinilai oleh Allah menjadi ibadah. Artinya kita bisa mencari peluang-peluang ibadah yang bisa kita lakukan dari hal-hal yang mubah itu. Tidak mesti harus kemudian sholat misalnya. Kalau sholat itu jelas 5 waktu ya, tapi tidak melulu dari situ. Bisa membahagiakan orang itu juga termasuk ibadah. Mungkin kita niatkan pergi misalnya ke tempat orang lain, ke tetangga kita. Kemudian kita niatkan, saya ingin membahagiakan orang lain. Dengan cara apa? Dengan senyuman kita misalnya. Ini juga menjadi ibadah bagi kita. Jadi perbanyak amal soleh. Nah, kalau kita mengacu dalam Al-Quran itu kan yang umum gitu ya. Apa perbanyak amal solehnya? Barangkali mungkin dengan ibadah sholat kita, kemudian tilawatil Quran kita, kemudian barangkali sedekah kita dan sebagainya. Tetapi mungkin kita bisa cari amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang menurut kita mudah. Jadi kalau kita berislam itu cari yang simple, yang mudah, dan tidak terlalu memberatkan kita. Karena khawatirnya kalau kita melakukan suatu perbuatan yang ini justru memberatkan kita, ini menjadikan kita ini futur. Ya. Maka kalau kita beramal itu cari amalan yang simple, yang mudah, dan memudahkan kita untuk menjadi orang yang istiqomah di dalam amal kita. Ya, ini bisa kita cari amal apa yang mudah bagi kita, misalnya. Ya, saya kira banyak ya teman-teman, misalnya teman-teman di sini ya, kita bisa cari amalan yang mudah ini. Nah, mungkin ini lagi kuliah daring ya, jadi lebih sering di rumah ya, lebih sering di rumah ya. Nah, kita cari amalan apa yang menarik di situ. Oh, ya kita bisa manfaatkan dengan cara apa? Membantu orang tua kita misalnya. Ini juga berpahala. Menyenangkan kedua orang tua kita ini berpahala. Menyenangkan kakak kita, adik kita ini berpahala. Nah, ini kan peluang-peluang yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang kedua. Jadi para salafus saleh, jika barangkali kita di bulan Muharram ini, kita manfaatkan dengan apa? Perbanyak amal soleh kita. Banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Bahkan bukan hanya itu saja. Cukup kita mensyukuri ya apa yang kita dapatkan hari ini. Ya, kita syukuri apa yang kita dapatkan hari ini. Ini termasuk diantaranya kebaikan yang Allah hadirkan pada diri kita. Ya. Jadi beramal itu simple, tidak susah, tidak sulit. Ya, teman-teman dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, ya ini berusaha untuk memanfaatkan bulan Muharram ini dengan menyantuni anak yatim. Ya, ini. Jadi bulan Muharram adalah bulan menyantuni. Makanya kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya disebutkan, siapa yang mengusap tangannya kepada anak yatim di hari Asyura, ini tanggal 10 Muharram, maka Allah akan angkat derajatnya.
Jadi sesiapa yang mengusapkan tangannya pada anak, kepala anak yatim, bukan kemudian datang ke panti asuhan kemudian sekedar mengusap gitu saja, bukan itu. Tetapi maksudnya adalah menyantuni, jadi menyayangi. Bentuk menyayangi itu apa? Mungkin memberikan sesuatu kepada anak yatim itu. Entah itu mungkin baju, makanan, atau mungkin minuman, atau mungkin juga bingkisan dan sebagainya kepada anak yatim. Nah, ketika seorang menyantuni anak yatim, ya di hari Asyura 10 Muharram, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kalau seandainya dilakukan pada selain tanggal 10 Muharram? Ya tidak apa-apa gitu. Tidak apa-apa. Ini kan hanya penanggalan saja. Artinya selain tanggal itu tidak masalah. Pada intinya adalah kita itu diminta untuk memiliki sifat santun dan kemudian memiliki sifat sayang, kasih sayang kepada orang lain, terlebih kepada anak yatim. Saya kata Rasulullah ya, aku dengan anak yatim kelak di surga seperti dua jari ini. Jadi dua jari ini berarti berdampingan. Jadi begitu mulai anak yatim ini, ya. Jadi aku dan anak yatim di surga nanti seperti dua jari ini, saling berdampingan. Karena Rasulullah pun juga seorang anak yatim piatu. Jadi orang yang menyantuni anak yatim di hari Asyura, maka Allah akan angkat derajatnya. Dengan setiap helai rambut yang diusap 1 derajat. Ya. Dan kemudian apa? Dan orang yang menanggung hidup anak yatim seperti dua jari ini di surga, kata Nabi. Jadi dua jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau memisahkannya sedikit. Jadi derajatnya sangat tinggi sekali ya menyantuni anak yatim itu. Jadi ini diantaranya amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Dan kemudian ya kalau dalam konteks hari ini mungkin ya bisa kita lakukan atau bisa kita lakukan bukan hanya kepada anak yatim saja. Bukankah di sekitar kita, tempat kita temukan ada mungkin pesantren-pesantren tahfizul Quran. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Karena secara substansi dari hadis ini, atau intinya dari hadis ini sebenarnya adalah perbanyak untuk memberikan sesuatu, memberikan kebaikan ke orang lain. Nah, kalau misalnya kita kesulitan mencari pondok yatim, maka bisa kita cari tempat atau rumah-rumah tahfiz atau ma'had Al-Quran yang kita manfaatkan di situ untuk memberikan misalnya hari ini ya saya mau ngasih buka puasa untuk anak santri, ini luar biasa, pahala yang luar biasa. Atau barangkali bisa menghubungi Ustaz, saya mau infak untuk anak-anak santri, ya sudah kita ambil kita kasihkan, tapi hanya infak air mineral saja 1 kotak, nggak apa-apa, ya kan? Apalagi memberikan air mineral untuk buka puasa, pahalanya mendapatkan luar biasa kita, pahala banyak dari mereka. Ya, hanya sekadar 1 gelas air mineral itu. Jadi mudah, simple dalam melakukan amal soleh. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Nah, ini di bulan Muharram ini kita perbanyak istighfar karena kata Allah ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila magfirah ya. Kembali ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Jadi perintah untuk bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di situ juga ada perintah untuk apa? Memperbanyak istighfar. Kata Allah dalam surat Nuh ayat yang ke-10, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi faqul astaghfiru rabbakum. Ini kata Allah dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat yang ke-10 kepada Nabi Nuh alaihissalam agar Nabi Nuh memerintahkan kepada umatnya untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun gitu. Nah, perbanyak istighfar. Terlebih di bulan Muharram ini. Jadi perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah ya atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan atau pernah kita lakukan. Sehingga Sehingga ketika kita perbanyak istighfar ini, kita dilayakkan oleh Allah untuk masuk dalam surga. Pernah suatu saat ada kisah menarik tentang Imam Hasan Al-Basri yang ditanya oleh murid-muridnya dan juga ditanya oleh beberapa orang
yang mengadukan permasalahannya kepada beliau. Saat itu Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh satu orang. Orang pertama mengatakan, ya Syekh, sesungguhnya saya punya masalah. Apa masalahmu, kata Syekh Hasan Al-Basri. Lalu kemudian orang ini mengatakan, ya Syekh, masalah saya adalah saya punya tanaman, tapi tanaman saya ini gagal panen semua. Saya mengalami paceklik gitu. Lalu kemudian solusi dari Imam Hasan Al-Basri apa? Beliau hanya mengatakan, Fastaghfirhu, maka beristighfarlah. Datang kemudian orang yang kemudian mengadukan kepada Hasan Al-Basri, ya Syekh, sesungguhnya saya punya masalah. Apa masalahmu? Lalu kemudian dikatakan, ya Syekh, saya punya masalah. Masalah saya adalah saya ini sudah menikah tapi tidak kunjung punya putra atau putri, anak. Maka kemudian Syekh ini mengatakan, Fastaghfirhu. Termasuk beberapa orang yang mengadukan masalahnya kepada Imam Hasan Al-Basri. Tetapi lagi-lagi Hasan Al-Basri hanya mengatakan fastaghfiruhu, maka istighfarlah. Dari ungkapan Hasan Al-Basri ini timbul pertanyaan dari beberapa muridnya tentang kondisi itu. Dia bertanya, ya Syekh, kenapa setiap ada masalah engkau selalu menjawab dengan mengatakan fastaghfiruhu? Solusinya hanya mengatakan fastaghfiruhu. Lalu kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, bukankah Allah sudah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perintah untuk bertakwa, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan ini juga diungkapkan pula dalam surat Hud ayat yang ke-3 dan juga surat Hud ayat yang ke-52 kalau nggak salah. Jadi perintah untuk memperbanyak istighfar itu. Nah, teman-teman dirahmati Allah, karena sesungguhnya ketika kita memperbanyak istighfar, itu diantaranya salah satu syarat kita untuk mendapatkan surga Allah. Karena surga Allah itu akan diberikan kepada orang yang memperbanyak istighfar, dan ketika dia istighfar, sejatinya dia sedang memohon ampun kepada Allah, dan ketika dia memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dia insya Allah, dan orang yang dilayakkan masuk ke dalam surga, ya, orang yang dilayakkan masuk ke dalam surga adalah orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Ya, dalam surat apa itu, Al-Anfal ya kalau nggak salah ya ada. Ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jadi mereka ini adalah mukmin yang sebenarnya. Ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Rabb-nya, Rabb mereka. Wa maghfiratun wa rizqun karim, ya, dan ampunan serta rizki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin yang benar-benar itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, ya, ditinggikan derajatnya di sisi Allah, lalu kemudian Allah akan ampuni dia, dan kemudian Allah akan berikan rizkun karim. Apa rizkun karim itu? Apakah harta yang banyak? Apakah rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, atau barangkali properti yang istimewa? Tidak hanya itu, tetapi rizki yang mulia adalah ketika seseorang mendapatkan balasan berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mendapatkan nikmat duniawi itu ya biasa saja lah, tetapi nikmat yang paling besar adalah ketika nikmat mendapat surga. Dan di antara orang yang paling mendapatkan nikmat yang lebih dari penduduk surga itu adalah ketika mereka dipertemukan, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba sekarang di bulan Muharram ini ya banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, ya astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. Karena dengan istighfar ini insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita, Allah akan Allah akan perbaiki keadaan kita dan sebagainya. Dan Allah akan layakkan diri kita untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman dirahmati oleh Allah, perbanyak istighfar, ya, memohon ampun kepada Allah. Apalagi kita nih masih banyak yang berusia muda ya. Jadi dengan memperbanyak istighfar itu Allah ya akan muliakan diri kita. Dan insya Allah ketika kita perbanyak istighfar ini, hati kita ini insya Allah akan menjadi lembut begitu. Ya, hati yang lembut itu adalah hati yang selalu memperbanyak istighfar.
mohon ampun kepada Allah. Dan Allah akan lembutkan di situ insya Allah. Dan ketika hati kita lembut, Masya Allah, ya, mendengar Quran saja kita bisa menangis. Mendengar bacaan Quran saja kita bisa menangis. Mendengar kisah-kisah kebaikan itu bisa menangis. Artinya kita mudah terenyuh. Ya, kita ini mudah terenyuh, peka. Maka juga ada satu kisah ya, disebutkan, milikilah kalian hati seperti burung. Apa maksudnya hati seperti burung itu? Hati seperti burung itu adalah hati yang peka. Ya, hati yang peka. Pernah kita lihat burung? Ketika kita lihat burung, kita dekati, hanya ada suara tok gitu saja, burung itu udah lari kan. Kadang-kadang kita dekati saja, burung itu sudah terbang gitu. Berarti dia adalah satu hewan yang sangat peka. Ya, hewan yang sangat peka. Sama halnya, milikilah hati seperti hati burung. Maksudnya, kita ini adalah seorang yang mestinya memiliki kepekaan seperti burung. Kepekaan terhadap apa? Kepekaan terhadap kemaksiatan. Jadi kalau kita melakukan dosa dan maksiat, itu kita peka dengan itu. Oh, maksiat ini, oh, dosa ini, sehingga kita berhati-hati. Jadi beruntung ketika kita diberikan oleh Allah memiliki hati seperti burung, di mana kita peka dengan kemaksiatan atau dosa-dosa yang kadang kita lakukan. Dan kalau misalnya kita melakukan dosa, lalu kemudian kita langsung dibalas oleh Allah karena kemaksiatan itu, ini mestinya kita senang gitu ya. Mestinya kita bahagia. Itu tanda kita dicintai oleh Allah. Berbeda dengan orang yang melakukan dosa dan maksiat. Ya. Kebiasaan dosa dan maksiat. Ada orang berbuat dosa dan maksiat, tetapi justru dia mendapatkan kenikmatan yang banyak, ya kan? Ada orang yang melakukan dosa dan maksiat, tetapi justru nikmatnya semakin ditambah oleh Allah. Ada banyak gitu. Nah, oleh karena itu, berbeda antara satu dengan yang dua tadi. Kalau yang dia ahli maksiat, melakukan kemaksiatan, kemudian justru diberikan kenikmatan oleh Allah, maka jangan bangga, jangan iri dengan mereka. Karena kata Nabi, sesungguhnya orang yang melakukan dosa, lalu kemudian dia langsung dibalas keburukan dia oleh Allah, maka sejatinya Allah itu cinta kepada dia. Tetapi ada orang yang melakukan dosa dan maksiat, justru orang ini diberikan nikmat yang lebih banyak daripada yang lainnya. Maka sesungguhnya orang-orang yang semacam ini justru adalah orang yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Mungkin dia dapat nikmat, tetapi nanti di akhirat dia sudah siap-siap untuk mendapatkan balasan dari Allah. Makanya orang yang maksiat, nikmatnya tambah, ya maksiat nikmatnya tambah, maka sejatinya dia sedang mendapatkan istidraj dari Allah. Jadi kalau misalnya kita melakukan dosa, maksiat, kemudian malah justru kita banyak nikmatnya, ya, hati-hati, mungkin itu istidraj bagi kita. Tapi kalau kita melakukan dosa dan maksiat langsung dibayar cash oleh Allah saat itu juga atau setelahnya, mestinya kita bersyukur. Ya, bersyukur karena Allah berarti masih sayang dan cinta kita. Ya, teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu diantaranya beberapa hal yang terkait dengan Muharram atau Al-Muharram, sehingga kita mensikapi bulan Muharram ini menjadi bulan yang mulia dalam kacamata Islam ya, bukan dalam kacamata yang lainnya. Tapi insya Allah kita manfaatkan momentum bulan Muharram ini dengan yang terbaik, dengan berbanyak amal soleh, dengan berbanyak membahagiakan orang lain, menyantuni orang lain, menyantuni anak yatim, atau bahagiakan orang lain. Kemudian juga memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, karena tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita bisa sampai selesai 1442 Hijriah ini, nggak ada jaminan. Ya, nggak ada jaminan bagi kita, tapi kita selalu menyiapkan diri kita untuk hari-hari yang akan datang, karena waktu-waktu kita ini tidak akan bisa kembali lagi. Mumpung masih ada kesempatan, lakukan amal yang terbaik dan dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.